Ismail Bolong telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus tambang batubara ilegal di Kalimantan Timur. Kuasa hukum Ismail Bolong, Johannes Tobing, menjelaskan, penetapan tersangka sekaligus penahanan terhadap Ismail Bolong dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri setelah melakukan pemeriksaan terhadap Ismail Bolong sejak Selasa 6 Desember 2022 lalu hingga Rabu 7 Desember 2022 dini hari tadi. Pihak kuasa hukum pun keberatan dengan penetapan tersangka kepada Ismail Bolong karena Ismail Bolong baru diperiksa sebanyak 1 kali. Namun Johannes Tobing menyebut penyidik langsung menetapkan Ismail Bolong sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan karena penyidik mengklaim sudah melakukan gelar perkara terkait kasus tersebut. Adapun Ismail Bolong dijerat dengan pasal 158, kemudian pasal 159 dan pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan, mineral dan batu bara terkait dengan perizinan dan distribusi batu bara. Kemudian, melalui kuasa hukumnya, Ismail Bolong membantah pernah bertemu Kabarreskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto terkait dengan kasus tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur. Ismail Bolong juga membantah terkait tudingan memberi suap kepada Komjen Agus Andrianto untuk melancarkan bisnis tambang ilegalnya di Kalimantan Timur. Adapun kasus ini bermula dari video Ismail Bolong yang sempat beredar di media sosial. Ismail Bolong mengaku melakukan pengepulan dan penjualan batubara ilegal tanpa izin usaha penambangan atau IUP di wilayah hukum Kalimantan Timur dengan untung 5 miliar rupiah sampai 10 miliar rupiah tiap bulannya. Kemudian Ismail Bolong juga mengklaim sudah berkoordinasi dengan Kabarreskrim Polri Komjen Agus Andrianto agar tambang ilegalnya tidak diproses hukum dengan memberikan uang sebesar 6 miliar rupiah kepada Agus Andrianto. Namun kemudian Ismail Bolong membuat pernyataan bantahan melalui video dan mengklarifikasi pernyataan sebelumnya tidak benar. Ismail Bolong mengklaim bahwa video testimoninya yang pertama kali viral dibuat berdasarkan tekanan dari Biro Pengamanan Internal atau Biro Paminal Divisi Propam Polri yang kala itu dipimpin oleh Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Bahkan Ismail Bolong meminta maaf kepada Kabarreskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Dalam pengakuan terbarunya, Ismail Bolong menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah bertemu dan memberikan uang kepada Kabarreskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Saya mengklarifikasi dulu bahwa perlu disampaikan yang pertama bahwa ada pemberitaan dari beberapa media diberitakan bahwa Ismail Bolong kemarin klien kami Pak Ismail Bolong itu ditangkap. Itu nggak benar. Yang benar adalah bahwa kami datang kemarin jam 10 pagi, diperiksa memang selama 13 jam. Jam 1.45 dinyatakan tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Yang benar itu jadi tidak ditangkap. Kami datang ke sini memang dalam rangka memenuhi panggilan dari penyidik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.